semuanya, kami dari Kelas 1 akan menayangkan sebuah video reportage mengenai pendidikan lingkungan hidup beserta dengan solusinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widya Secara Madani dengan NIM 2402 dan dengan kakak ya. Perkenalkan, nama saya Wenda Siti Dani dengan akhiran NIM 058. Dan saya Dena Dara Kanyu dengan anggaran NIM 4039. Saya Rida Ramadan dengan akhiran NIM 052. Saya Didia Kusmani Putri dengan akhiran NIM 001. Saya Ferdinand Jubastara dengan NIM 4022. Selamat pagi, saya Dinda Kusmani Putri akan melaporkan informasi mengenai fenomena lingkungan yang saat ini menjadi perhatian global, yaitu tingginya gelombang panas di Eropa pada tahun 2025. Laporan ini akan menguraikan penyebab, dampak, dan solusi atas kejadian ekstrim tersebut berdasarkan analisis ilmiah dalam kajian pendidikan lingkungan hidup. Gelombang panas yang melanda Eropa pada akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli 2025 telah menyebabkan lebih dari 2.300 korban jiwa, di mana sekitar 1.500 korban jiwa diantaranya dikaitkan langsung dengan perubahan iklim. Suhu udara meningkat hingga 4 derajat Celcius lebih tinggi dari kondisi normal, terutama di kota-kota besar seperti Madrid, Milan, Athena, dan juga London. Fenomena ini memperkuat bukti bahwa pemanasan global akibat aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, kini telah berdampak nyata dan luas. Gelombang panas 2025 menyebabkan kematian massal, terutama pada lansia dan orang dengan penyakit kronis. Infrastruktur di berbagai kota terganggu, terjadi pemadaman listrik, dan fasilitas umum terpaksa ditutup. Kebakaran hutan juga meningkat, sementara suhu laut yang memecahkan rekor mengganggu ekosistem dan memperparah cuaca ekstrim. Fenomena ini tidak lagi bisa dianggap sebagai anomali cuaca, tetapi merupakan wujud nyata krisis iklim. Para ahli memperingatkan bahwa kejadian serupa dapat terjadi lebih sering jika tidak ada perubahan mendasar dalam pola konsumsi energi global. Solusi jangka panjang meliputi transisi energi terbarukan, peningkatan biofuel, memperketat regulasi emisi, serta mendorong penghijauan dan ruang terbuka hijau. Pendidikan lingkungan juga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran. Oke, langsung saja kita beralih ke rekan kami yang saat ini sedang berada di Universitas Jember untuk menanyakan mengenai solusi dan juga pandangan terkait fenomena gelombang panas di Eropa. Halo pemirsa, di sini saya sudah berada di lokasi, yaitu berada di Universitas Jember, dan di mana saya sudah berada dengan mahasiswa dari Universitas Jember sendiri dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini mari kita tanyakan ke mereka bagaimana sih pandangan dan solusi dari fenomena gelombang panas Eropa pada tahun 2025. Di sini kakak kan dari Prodi Pendidikan IPA nih, Iya. dengan nama siapa? Ferdian Aji. Di sini saya sebagai reporter, saya akan menanyakan mengenai bagaimana pandangan dari Kak Ferdian dan solusi dari fenomena gelombang panas di Eropa pada tahun 2025 itu sendiri. Oh, nah dengar ya berita ini ya. Jadi menurut saya mengenai fenomena tingginya gelombang panas yang ada di Eropa ini itu sebenarnya bisa kita cegah. Kenapa? Karena penyebabnya sendiri itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah kita sendiri atau sebagai manusia. Nah, karena secara tidak langsung ketika kita menggunakan bahan bakar fosil ataupun kita membuatnya, itu secara tidak langsung kita itu menyumbang gas-gas penyebab dari rumah kaca yang ada di atmosfer, sehingga panasnya itu akan semakin naik. Nah, maka dari itu mungkin ya untuk solusinya dari saya sendiri, kita sebagai manusia itu bisa mengurangi dari penggunaan bahan bakar fosil tersebut, entah itu menguranginya dalam jumlah kuantitas ataupun bisa kalau lebih baik itu menggunakan energi terbarukan.
Oke, di sini saya sudah berada dengan kakak-kakak Universitas Jember dari Prodi Pendidikan IPA juga. Nah, di sini saya juga akan menanyakan kembali terkait dengan bagaimana pandangannya dari kakak-kakak sekalian dan juga solusi yang diberikan mengenai fenomena gelombang panas di Eropa pada tahun 2025. Nah, untuk kita lebih kenal lagi, mungkin nggak ada canggung-canggung lagi, kita akan menanyakan nih siapa dari nama-nama dari kakak-kakak kedua ini. Mungkin dengan kakak siapa yang pertama? Saya Diana Darahayu. Selanjutnya, Saya Wanda Fibrani. di sini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana pandangan dan solusi dari kakak sekalian dari fenomena gelombang panas di Eropa pada tahun 2025. Mungkin bisa dimulai dulu dengan kakak Dea. Nah, jadi menurut saya itu pemerintah itu harus lebih memperketat regulasi emisi. Jadi kalau aturan lingkungannya itu tegas, maka kontribusi gas rumah kaca itu bisa ditekan dan dampaknya itu tidak akan separah saat ini seperti itu. Baik, kalau menurut saya pribadi, peranan masyarakat itu sangat penting dalam menghadapi gelombang panas ini. Jadi banyak yang berpikiran bahwa perubahan iklim ini hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dan teknologi besar. Padahal langkah masyarakat ini juga berdampak sangat besar. Jadi solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri itu bisa menjaga penghijauan atau memperbanyak penghijauan di lingkungan sekitar seperti merawat dan menanam pohon. Oke, itulah merupakan pandangan dan solusi yang diberikan oleh kakak-kakak sekalian dari Prodi Pendidikan IPA. Halo pemirsa, di sini kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menanyakan mengenai hal yang sama yaitu pandangan dan solusi yang diberikan oleh kakak dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Jember. Dan di sini saya sudah berada di lokasi dengan kakak siapa? Oke. Kak Rido, di sini saya akan menanyakan terkait bagaimana pandangan dan solusi dari fenomena gelombang panas pada tahun 2025 di Eropa. Mungkin ada jawaban dari kakak nih mengenai bagaimana solusi dan pandangannya. Ya mungkin kalau menurut saya kurangnya edukasi, jadi diperlukan pendidikan lingkungan hidup agar masyarakat mempunyai edukasi untuk dapat menghemat bagaimana cara menggunakan energi agar tetap hemat dan efektif sehingga tidak ada terjadi pemanasan global atau kendala-kendala yang lain. Itulah pandangan dan solusi yang diberikan oleh Kak Rido sendiri dari Prodi Pendidikan IPA. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rido. Terima kasih telah laporan lengkapnya dari liputan kami. Kita tahu fenomena gelombang panas Eropa tahun 2020 menunjukkan bahwa krisis iklim sudah berdampak nyata dan dipicu terutama oleh pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya meluas, mulai dari meningkatnya suhu ekstrim, korban jiwa, kebakaran hutan, gangguan infrastruktur, hingga kerusakan ekosistem. Upaya penanggulangan harus dilakukan melalui pengurangan emisi, transisi energi terbarukan, penguatan regulasi lingkungan,